Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena support dari kamu sangat berarti untuk Sora. Hari ini kita mau lihat tentang sebuah tema, yaitu pohon keangkuhannya tumbang. Dia sangat butuh kamu. Jadi ada seseorang yang sebenarnya dia itu punya pohon keangkuhan yang sangat kuat berdiri, tapi sekarang tumbang juga karena ternyata dia sangat butuh kamu. Siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga kalian semua bisa mendengarkan ini dan bisa mengambil hal yang berguna ya. Mari kita mulai pembacaannya. Ciri-ciri dia dulu ya. Siapa orang ini? Wow, orang yang mengalami banyak hal-hal tidak terduga di dalam hidupnya. Ya, banyak hal-hal yang sudah dia bangun, sudah dia dirikan, itu semua mengalami berantakan. Ya, ada yang mengalami kejatuhan secara ekonomi, ya mungkin dia dari latar belakang keluarga yang berkecukupan, karirnya bagus, tapi sekarang mungkin mengalami kejatuhan dari segi karir ataupun ekonomi. Ya, atau ada juga yang memang secara kesehatan juga kesehatannya tiba-tiba terganggu. Mungkin dia mendengar tiba-tiba dia dapat berita kalau dia punya suatu penyakit yang serius ya. Atau memang secara hubungan ya, dia mungkin saja baru saja berakhir hubungannya dengan pasangan sahnya ya. Jadi kalau kamu third party situation, ini adalah seseorang yang mengalami kejatuhan dalam hubungannya ya. Jadi benar-benar hidupnya dalam suatu banyak periode-periode kejatuhan, banyak hal-hal yang tidak pernah dia prediksi sebelumnya terjadi. Dan selama ini dia tuh memang sudah terbiasa menjadi orang yang merasa tinggi ya, ada keangkuhan di sana, harga diri, kesombongan dan sebagainya ya. Jadi berlangsung hal-hal yang tidak terduga dalam hidupnya dia. Sebelumnya ya, dia itu selalu ingin mencari kebahagiaan. Ya, jadi dia banyak sekali mencari kebahagiaan, kesempurnaan hidup gitu ya. Jadi dia juga merasa bahwa hidupnya sudah perfect, banyak hal-hal baik dalam hidupnya dia dan banyak kebahagiaan ya. Jadi ini juga menandakan bahwa keluarga dan kebahagiaan keluarga itu sangat penting buat orang ini ya. Tadi sebelumnya hidupnya tuh baik-baik aja, makanya sekarang tiba-tiba ada yang hancur seperti sekarang tuh jadi sesuatu yang mengagetkan buat dia. Karena dia sangat suka segala sesuatu yang berbentuk kestabilan. Kan? Apa yang sudah dia bangun, apa yang sudah dia jalankan, ya. Dia berharap ada kebahagiaan di sana, ya. Ternyata banyak hal-hal tidak berjalan sesuai dengan maunya dia. Banyak kekecewaan, ekspektasi yang tidak bertemu, ya. Di sini dia merasa kok tiba-tiba dari hidup aku yang happy-happy aja, hidup aku yang senang-senang aja, kok kenapa tiba-tiba hidup aku terguncang dan mengalami begitu banyak masalah. Tadinya hidup dia stabil-stabil aja ya, kalau Sora lihat di sini. Oke. Yang berikutnya. Sehingga orang ini merasa bahwa aku harus ada pergerakan apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku jalankan, karena dia merasa bahwa hidup dia yang sudah berantakan ini harus ada sesuatu yang harus dia lakukan, tapi dia sendiri masih bingung apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku lakukan, langkah apa yang harus aku ambil ya, karena banyak kebimbangan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan dalam langkah yang mau dia ambil berikutnya, karena hidupnya dia sudah nggak baik-baik aja gitu. Ada kekhawatiran kan gitu loh, apakah kedepannya bisa memperbaiki itu, apakah justru memperburuk keadaan gitu. Jadi dia tuh banyak berpikir dan takut sama tindakan-tindakan apa yang mau dia ambil, sehingga dia banyak berdiam diri, banyak merenung, banyak berpikir, banyak ketakutan, banyak keraguan, banyak keabu-abuan di sana kalau Sora lihat ya. Jadi kayak mau bergerak tapi yang menahan diri dia itu banyak gitu loh. Karena dia mungkin saja merasa bahwa aku nggak yakin sama apa yang aku mau lakukan, aku nggak yakin sama pergerakan-pergerakannya, karena banyak hal yang dia ragu gitu loh. Ya, kita mau lihat ciri-ciri tambahan. Oke, ciri tambahan dari orang ini. Oke, ciri tambahan dari dia. Oke, ini ambil tutup mata ya. 1, 2, 3,
5, 6. Oke. Kita coba lihat dulu ya. Ciri-cirinya adalah warna ungu ya. Nah, ini jelas nih warna ungu sangat kuat di sini. Artinya ini adalah bisa saja dia penyuka warna ungu atau kamu suka warna ungu, itu bisa ya. Pasif ya kan. Memang orang ini tipenya memang pasif gitu. Jadi dia memang butuh dimotivasi untuk bergerak, untuk bergerak, untuk berjalan. Tipenya memang begitu. Nah, makanya apalagi sekarang dengan kondisi yang nggak baik-baik aja, semakin motivasi dia untuk bergerak itu dia banyak ketakutan dan keraguan. Yellow ya. Ini bisa saja dia suka warna kuning atau kamu yang suka warna kuning. Ada warna ungu, ada warna kuning di sini gitu loh ya. Nah, in relation ya. Ini semakin memperkuat ya kalau ini ada third party situation sebelumnya ya. Jadi bisa saja orang ini memang dalam relationship ya. Dia punya pasangan sahnya yang baru saja berpisah ada, atau yang rumah tangganya sudah mulai gonjang-ganjing itu ada ya. Meat lovers, jadi orang ini suka makan daging-dagingan, itu ada ya. Pecinta daging mungkin suka steak, bakso gitu ya, sate gitu. Terus habis itu morning, nah dia itu sangat suka beraktivitas di pagi hari ya, atau morning person. Jadi lebih banyak kegiatannya di pagi hari, banyak komunikasi sama kamu di pagi hari, itu bisa. Dan sport lovers, dia sangat suka olahraga ya. Mungkin dia suka nonton olahraga atau dia sendiri yang melakukan olahraga itu ya. Basket lah, sepak bola lah, badminton lah gitu loh. Oke. Sekarang kita mau lihat. Oke. Apa sih yang membuat dia itu sangat-sangat pride ya. Sangat pride, dan ada kendala apa sebenarnya di antara kalian. Oke. Yang pertama adalah dia memang nge-ghosting kamu ya. Jadi ketika ada satu masalah, kalau surat di sini, kendala pertama yang dihadapi adalah nge-ghosting alias hilang, nggak ada kabar, nggak ada berita ya, seperti abai ke kamu dan cuek ke kamu. Sikapnya suka-sukanya dia, nggak pedulian ya. Jadi egonya memang sangat besar ya. Jadi dia banyak juga melakukan tindakan-tindakan yang ego dia itu pun nggak dia pikirkan panjang sebenarnya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, begitu banyak tekanan ya. Begitu banyak tekanan ya. Jadi mungkin kalian dari secara prinsip banyak yang situasinya sulit ya. Komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Dia juga banyak menghadapi tekanan dan masalah dalam hidupnya, selain dari status yang memang sulit ya dan tidak kooperatif. Oke. Dan yang berikutnya adalah masalah ketegasan dan perasaan hati dia ya. Jadi di sini banyak yang hatinya itu seperti terombang-ambing, tidak tegas, bingung, dan mau perasaan dia itu sebenarnya seperti apa sih? Itu penuh dengan kebimbangan dan keraguan-raguan. Oke, kita mau lihat sekarang apa yang akan terjadi ke depannya, kenapa dia tumbang ya. Oke, yang pertama adalah dia menyadari kalau dia banyak sekali tidak mendengarkan kamu, dia abai sama kamu, ya. Jadi apa yang kamu omongin juga dia tidak mendengarkan, dia menyadari itu. Dia mulai menyadari bahwa sikap cueknya dia dan sikap semena-menanya dia itu sekarang ada yang mungkin juga mengalami kalau dia nggak didengerin. Ya, jadi ada yang mengalami juga dia tidak didengarkan sama pasangannya, sama lingkungannya, suara dia nggak dianggap, mungkin dia minta tolong juga nggak didengerin dan sebagainya. Ini sudah jelas ya, memang dia adalah orang yang pernah dekat sama kamu, udah pasti. Ini ada X ya, jadi dia sudah pasti orang yang pernah dekat sama kamu. Ya, akan terjadi sesuatu dalam 2 minggu ini. Ya, ada kata-kata 2 minggu. Jadi memang kamu mungkin sudah tidak berkomunikasi sama dia selama 2 minggu ini, atau memang akan terjadi sesuatu dalam 2 minggu ini. Itu bisa ada kata-kata petunjuk 2 minggu. Oke. Orang itu sebenarnya kenapa tiba-tiba pohon kesombongannya runtuh? Karena sekarang dia mulai menyadari betapa dia itu sebenarnya butuh kamu. Betapa bahwa sebenarnya dia masih punya perasaan sama kamu. Semua kesadaran-kesadaran mulai terbangun ketika terpisah sama kamu. Ya, dan ketika keadaan memburuk, semakin kesadaran itu masuk. Ya.
Orang ini memang punya banyak sekali rahasia-rahasia yang tidak dia ungkapkan sama kamu. Memang kurang keterbukaan gitu ya. Kalau Sora lihat di sini. Orang ini banyak ketakutan. Nah, sekarang dia sedang dalam periode juga ketakutan. Ya, karena dia mungkin merasa sendirian, aku bingung harus ngapain, aku harus jalankan apa. Itu dia bingung, takut gitu loh. Dan dia seperti merasa bahwa meskipun dia sudah berjauhan dari kamu atau menghindar dari kamu, bahkan ghosting dari kamu, tapi perasaan dia itu tetap ada di sana untuk kamu. Ya, jadi di sini ada perasaan yang tetap stay di sana untuk kamu gitu loh. Oke. Jadi susah mau melupakannya. Tadinya dia cuma lebih banyak main-main. Ternyata perasaan dia itu lebih daripada sekedar main-main gitu ke kamu gitu loh. Tadinya dia pikir dia cuma main-main aja sama kamu, nggak serius sama kamu. Dia pingin minta maaf. Jadi gini, dia itu angkuh, tapi sebenarnya dikejar oleh perasaan bersalah, ya. Dan dia pingin minta maaf sama kamu, karena dia tahu dia telah mengacaukan. Dan dia merasa bahwa salah satu hidupnya dia kenapa mungkin seperti sekarang, karena dia merasa dia banyak mengacaukan banyak hal dalam hidupnya dia, gitu loh. Dia yang mess up, oke. Dan di sini dia menyadari tidak ada orang lain yang bisa membuat dia merasa nyaman, merasa aman seperti apa yang sudah kamu lakukan buat dia. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu adalah salah satu orang yang sudah banyak berbuat hal untuk dia, berkorban untuk dia, mengerti untuk dia, memahami untuk dia gitu loh. Jadi ya dia menyadari kamu tuh selalu membuka diri kamu untuk dia. Kamu selalu berjuang untuk dia. Jadi kamu salah satu yang terbaik gitu loh. Nah, dia baru mulai menyadari bahwa ternyata kamu berarti lebih dalam untuk dia. Dan dia sekarang seperti kepingin, ya sudahlah, mungkin ini memang jalannya, aku memang hanya untuk kamu, gitu loh. Karena dia tidak pernah menyadari ya, mungkin banyak yang nggak berpikir sebelumnya bahwa hubungan pernikahannya atau hubungan dengan pasangan sebelumnya akan bermasalah, bahwa ternyata jalan akhirnya itu ke kamu, gitu loh. Dia seperti merasa, mungkin ini ya, harusnya aku sama-sama sama kamu, itu yang dia rasakan. Ya. Dan dia baru menyadari bahwa sebenarnya dengan membiarkan kamu pergi, aku sedang menyakiti diri aku sendiri gitu. Jadi dengan dia ghosting kamu, sebenarnya dia menyakiti diri kamu sendiri, dirinya dia sendiri, karena sebenarnya dia masih sangat butuh kamu gitu loh. Dia ingat kamu terus-terusan. Dia tidak bisa melupakan kamu. Dan itu malah bikin dia tuh makin takut. Apakah ini antara perasaan yang terlalu kuat atau perasaan merasa bersalah? Tuh kan. Dan dia merasa bahwa ada pola karmic connections di antara kalian yang membuat kalian tetap terhubung gitu. Kita mau lihat sebenarnya kenapa dia butuh kamu sih. Kamu jadi seseorang yang selalu memberikan dia kenyamanan. Seseorang yang sabar dengan sikap dia yang bisa on off, bisa ghosting, bisa ngilang, ya. Kamu membuat dia menyadari banyak hal, gitu loh. Bahwa ada koneksi dan perasaan, ya. Dan kamu memberikan dia ruang sebenarnya. Kalau dia lagi ngilang udah kamu sabar, nanti dia balik kamu kasih kesempatan lagi. Di sini juga banyak yang Sora lihat kamu ngebantu dia secara finansial ya, gitu loh. Mungkin bantu secara finansial itu nggak harus selalu ngasih uang, mungkin minjemin modal, mungkin juga bantu kerjaan dia. Kamu jadi support system dia, dan kamu konsisten dengan apapun ya, dan dengan segala situasi. Dan kamu berjuang untuk dia, ya. Kamu jadi seseorang yang berjuang untuk dia, motivasiin dia. Ayo kamu bisa maju, ayo kamu bisa gitu. Tuh kan. Aku banyak menyembunyikan perasaan aku sesungguhnya sama kamu, ya, karena dia kan Sora bilang banyak bimbang, banyak ragu, makanya dia menyembunyikan gitu. Sebenarnya dia berusaha, tapi setelah banyak perenungan sekarang baru semakin menyadari. Dan dia sebenarnya merasa bahwa kamu mungkin sebenarnya
lebih baik tanpa aku. Jadi sebenarnya dia menjauhi kamu. Di satu sisi dia merasa bahwa mungkin kamu lebih baik tanpa aku loh. Dia menyadari bahwa dia tidak cukup baik untuk kamu. Tuh kan? Tolong jangan benci aku untuk ghostingin kamu karena kamu tidak pantas mendapatkannya. Sih? Dia merasa bersalah sebenarnya. Dan dia tahu kamu banyak yang benci sama dia, nggak suka sama dia. Gitu loh. Dan dia tahu bahwa sebenarnya kamu tidak layak diperlakukan seperti itu. Gitu loh. Jadi jelas ya, ini orang-orang yang ghosting tuh energinya kuat. Dan tidak ada seseorang yang bisa di-compare sama kamu. Oke, Sora. Jadi, dia butuh sama kamu. Ya, dia butuh. Kenapa? Selama ini sudah berusaha kuat, pura-pura kuat, tapi ternyata dia memikirkan kamu sepanjang hari. Nggak bisa. Susah. Perasaan itu lebih mendominasi dirinya dia. Dia berusaha melawan perasaan itu pun susah. Gitu. Terus Sora gimana dong ke depannya? Sebelum itu, mungkin kita perlu menyadari ketika perasaan kita sedang nggak enak, ya, kita boleh banget banyak berdoa dan bermeditasi, dan kamu bisa banget pakai dari Healing Heart necklace ya dari Sora. Ya, ini isinya adalah rose quartz, batu rose quartz yang sudah Sora program khusus. Yang ini untuk memutus karmik berulang ya. Artinya kalau kamu mengalami kekecewaan berulang, kamu bisa banget pakai kalung ini ya, sehingga membantu kamu melepaskan itu semua. Aura jadi lebih positif dan menarik energi cinta kasih. Ingat, ini bukan pelet, bukan susuk, bukan pesugihan. Jadi jangan berharap habis pakai langsung ajaib ya. Gitu loh. Ini membantu ya. Jadi kamu juga tetap harus berusaha gitu loh. Ini Sora treatment dengan energi healing ya. Sora kerjakan sendiri, nggak orang lain yang kerjain. Ini juga sama. Kupu-kupu ini adalah lambang dari transformasi jiwa ya. Jiwa kamu bertransformasi ya. Si rose quartz di butterfly rose quartz ini energinya untuk healing, untuk energi negatif, karisma dan aura cinta kasih. Dua-duanya sama. Cuman yang ini untuk banyak untuk trauma-trauma berulang. Ya, ini untuk energi negatif juga ya. Menaikkan koneksi dengan cakra hati, apalagi untuk kalian yang sensitif, ini sangat bagus ya. Secara perasaan ini untuk perempuan ya, atau divine feminine. Yang ini 195.000, yang ini 165.000 karena kan ukurannya juga beda ya. Semua deskripsi ada di Instagram dan di kolom community. Kamu bisa pesan di Sora ya, di Instagram Sora @sora_tarot, dan bisa juga di link yang ada di bawah. Untuk teman-teman cowok, kamu bisa pakai ini. Ini Brave Lion Bracelet. Ini bagus banget. Ini hematite diukir, dan ini adalah Blue Tiger Eye. Ini menambahkan karisma, aura untuk cowok, biar lebih bold, lebih berani, lebih tegas, lebih jantan ya. Untuk kerja juga sangat bagus ya, auranya naik, jadi respect-nya naik gitu ya. Membawa energi keberuntungan juga. Nah, ini buat teman-teman yang cowok pakai yang ini. Ini harganya 200.000 karena ini diukir. Ya, ini Sora pesan semuanya adalah produk import ya. Dan Sora semua treat sendiri. Teman-teman cewek, kalau kamu mau pakai yang ini, nanti kamu jadi gahar. Silahkan kalau mau jadi gahar ya. Tuh, Sora aja pakainya jadi ganteng kalau udah dipakai. Energinya gitu. Dan Sora suka banget pakai di sini, taruh di sini sambil Sora nemenin baca ya, supaya energinya balancing antara maskulin sama feminim. Ini 200.000 ya. Teman-teman bisa beli ketiganya di Sora_tarot atau di Instagramnya Sora. Ya, terima kasih sudah dengerin promo aku. Yang mau pesen bisa di bawah ya. Kita lanjutin. Kita mau lihat bagaimana ke depannya jadi kamu sama orang ini. Speak up. No. Talk more. Oke, kalian Sora lihat di sini. Dia akan bicara perasaan dia dan emosi-emosi dia ke kamu. Ya, namun kalau Sora lihat di sini, kamu banyak yang menolak dia, kamu banyak yang nggak pingin lagi balik sama dia, ya. Dan atau di satu sisi, dia pingin bicara sama kamu tuh takut menghadapi yang namanya penolakan. Dia takut kamu menolak dia. Kalau Sora lihat di sini, takut mengalami penolakan. Tapi paling tidak dia akan berusaha untuk yang kayak, ayo kita diskusi lagi, ayo kita ngomong lagi. Ya. Tapi dia akan lebih terbuka sama perasaan dia bahwa sebenarnya dia tuh perasaannya gimana sih? Karena sebenarnya dia tuh takut ditolak, takut gagal, kamu udah benci sama dia. Dan orang ini juga memang salah satu masalah yang sedang dihadapi adalah masalah isu finansial ya. Jadi pergerakan-pergerakan ke kamu
Banyak dipengaruhi oleh ketakutan ditolak dan keadaan finansial yang apa ya, Sora bilangnya ya, nggak kondusif gitu loh, ya. Karena sebenarnya dia secara vibrasi itu merasa sangat tertarik sama kamu, vibrasi energinya kenceng ke kamu gitu ya. Apalagi kalau kamu beberapa di sini yang vibrasinya sudah mulai naik, semakin membuat dia juga tertarik gitu ya. Otomatis seseorang itu biasanya akan tertarik sama orang yang vibrasinya sama atau di atas biasanya. Gitu loh. Karena pingin naik kan gitu. Itu yang Sora lihat sih. Gitu loh. Jadi di sini kembali ke kamu ya. Kalau Sora di sini dia pingin ngomong tapi dari kamunya sudah nolak dia gitu loh. Jadi tuh, kamu udah takut, kamu hanya berpikir bahwa udahlah nanti dia cuma main-main aja, dia nggak serius lagi gitu loh. Kalau ditanya dia seriusnya ya, keseriuskah dia? Ada usaha dia ingin memperjuangkan dari seseorang yang kesannya cuma main-main dan nggak serius. Ada keinginan dia untuk memperjuangkan dan berusaha ya. Kamu mau kasih kesempatan atau enggak itu masalah urusan lain, tapi kalau yang Sora lihat di sini ada keinginan dia untuk memperjuangkan perasaan dia itu ya. Sebenarnya di sini semua astrologi ada ya, cuma memang didominasi paling kuat itu oleh Aries, Leo, Sagittarius, itu yang kuat ya. Aries, Leo, Sagittarius, terus Gemini, Libra, Aquarius, sama ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sebenarnya semuanya ada gitu loh. Cuma yang tadi itu cukup dominan lah, ya. Kembali ke kamu. Kamu mau terima ya silakan. Kamu nggak mau Kak Sora juga silakan. Kapan Kak Sora? Dalam 2 mingguan lah, ya. Harusnya sudah ada pergerakan dalam 2 mingguan. Kita akan coba lihat alfabet ya. Kita akan keluarkan 1, ditutup mata. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Kita lihat alfabetnya ya. Ada V, ada Y, ada L, ini L ya, L kecil, M, N, E, H, B, P, V, Z, N, dan T. Nah, kamu boleh banget tuh di pause videonya, terus habis itu kamu lihat deh alfabetnya ada apa aja. Semoga ada alfabetnya. Ini bisa plat nomor kendaraan, inisial dia, dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Kalau ternyata dia sangat butuh sama kamu, semoga apa yang Sora sharingkan hari ini bisa berguna pastinya ya, buat kebaikan kamu. Kamu mau dia balik dia atau enggak, itu kembali kepada kamu. Memang memaafkan seseorang itu tidak mudah ya. Dan paling tidak mungkin kalau dia minta maaf diterima lah ya. Kalau untuk mau lanjut apa enggak sih itu pilihan kamu ya. Untuk yang mau personal reading, mau belanja dan yang sebagainya, silakan, linknya ada di kolom deskripsi bawah ya. Sora tunggu sampai kita ketemu di video berikutnya. I love you as always. Bye bye.